Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lama Bibi. Saya berasal dari kelas 72 SMP Muhammadiyah 35 Jakarta. Saya di sini akan menyampaikan tentang tokoh pahlawan daerah yang melawan penjajah. Yang pertama adalah Thomas Matulesi, yang lebih dikenal dengan Kapitan Patimura, adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Maluku. Ia lahir pada tahun 1783 di negeri Pulau Separua, Maluku. Patimura memulai karir militernya dengan bergabung dengan kompeni Belanda sebagai seorang kopral. Namun pada tahun 1817 ia memimpin pemberontakan melawan penjajah Belanda di Maluku. Pemberontakan ini dikenal sebagai Perang Patimura. Patimura berhasil mengusir pasukan Belanda dari Pulau Saparua yang menduduki benteng Birstede. Pemberontakan ini sempat membuat Belanda kewalahan dan terpaksa mengirimkan pasukan tambahan untuk meredam pemberontakan. Pada akhirnya, Patimura dan pasukannya dapat dikalahkan oleh Belanda pada tahun 1817. Patimura ditangkap dan diadili. Ia kemudian dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung di benteng Birstede pada tanggal 16 Desember 1817 pada usia 34 tahun. Patimura dikenang sebagai pahlawan yang gigih melawan penjajahan Belanda di Maluku. Ia menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Biasanya telah diabadikan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Yang kedua adalah Pangeran Diponegoro 1785 sampai 1855, adalah seorang pangeran Kesultanan Yogyakarta yang memimpin perlawanan bersenjata melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda pada tahun 1825 sampai 1830, yang dikenal sebagai Perang Diponegoro atau Perang Jawa. Diponegoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785 dengan nama asli Raden Mas Muhammad. Ia adalah putra dari Sultan Hamengkubuwono III, penguasa Kesultanan Yogyakarta. Sejak kecil, Diponegoro adalah sebagai seorang yang soleh, cerdas, dan memiliki minat kuat dalam bidang agama, filsafat, dan sastra Jawa. Pada tahun 1811, Belanda memulai menyampuri urusan internal Kesultanan Yogyakarta. Hal ini memicu ketidakpuasan Diponegoro terhadap perintah kolonial pada tahun 1825. Diponegoro mulai pemberontakan setelah Belanda merencanakan pembangunan jalan raya melalui makam leluhurnya. Perlawanan Diponegoro mendapat dukungan luas dari rakyat Jawa yang menantang dominasi Belanda. Perang Diponegoro berlangsung selama 5 tahun dan menelan banyak korban di kedua belah pihak. Meskipun pada akhirnya Diponegoro kalah, perlawanannya telah menjadi simbol perjuangan rakyat Jawa melawan kolonialisme Belanda. Diponegoro ditangkap pada tahun 1830 yang diasingkan ke Makassar, di mana ia wafat pada tahun 1855 pada usia 70 tahun. Pangeran Diponegoro dikenang sebagai pahlawan nasional Indonesia yang berjuang mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan tanah airnya. Ia menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk memperjuangkan kemerdekaan dan keadilan. Yang ketiga ada Ki Hajar Dewantara 1889 sampai 1959, adalah seorang tokoh pergerakan nasional Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Ia lahir dengan nama Raden Mas Soewardi Soer Janingrat pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Sejak muda, Ki Hajar Dewantara telah menunjukkan minat kepedulian yang besar terhadap dunia pendidikan. Ia menempuh pendidikan di Eurofisce Lagere School atau ELS dan Quick School, sekolah guru di Yogyakarta. Setelah lulus, ia mulai aktif dalam pergerakan nasional dan mendirikan organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Pada tahun 1912, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa, sebuah lembaga pendidikan yang menerapkan sistem pendidikan berdasarkan nilai-nilai budaya dan kepribadian bangsa Indonesia. Taman Siswa menjadi pusat perjuangan kemerdekaan melalui pendidikan dan kebudayaan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dikenal dengan konsep ing Arsung Tulodo ing Madya Mangun Karso Tuturi Handayani, yang berarti seorang pendidik harus menjadi teladan, memberi semangat,
dan memberi dorongan kepada peserta didik. Selain sebagai pendidik, Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam pergerakan politik. Ia pernah diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda karena kritikannya terhadap kebijakan pemerintah. Setelah Indonesia merdeka, ia diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pertama. Sekian dari saya, Nunung Warkolami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.